Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Di video kali ini kita akan membahas sejarah pertempuran Laut Aru atau lebih dikenal Laut Arafuru, Maluku. Laut Aru menjadi saksi bisu kegagahan dan keberanian Laksamana Madya TNI Anumerta Yosafat Sudarso beserta para pejuang dari Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI. Komodor Yos Sudarso berangkat menggunakan kapal perang motor torpedo boat MTB, dari jenis Jaguar yakni KRI Macan Tutul dan diikuti KRI Macan Kumbang, KRI Singa, dan KRI Harimau. Keempat MTB tersebut tengah menjalani operasi Trikora di bawah komando Presiden Soekarno. Meskipun ALRI belum siap sepenuhnya untuk melakukan infiltrasi ke Irian Barat, namun Komodor Yos Sudarso menjawab Angkatan Laut belum siap tetapi berani beroperasi saat ia ditanya kesiapan ALRI dalam misi Trikora di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala pada tanggal 2 Januari tahun 1962 dalam usaha pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Tapi, di tengah perjalanan KRI Singa mengalami kerusakan dan harus kembali ke pangkalan. Sehingga hanya ada KRI Macan Tutul, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang yang melanjutkan misi tersebut. Misi Trikora dilakukan setelah pihak Belanda melanggar isi perjanjian konferensi Meja Bundar. Belanda tetap tak ingin melepaskan Irian Barat dan tidak mengakui Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Presiden Soekarno segera menjawab hal tersebut dengan melakukan infiltrasi dan serangan militer. Pada tanggal 15 Januari 1962 pukul 21 waktu Indonesia Timur, operasi yang dilakukan diam-diam dan senyap tersebut berubah menjadi sebuah pertempuran di saat pesawat pengintai milik Belanda jenis Neptune mendeteksi keberadaan ketiga KRI tersebut. Pesawat intai Belanda dengan cepat melepaskan flare atau peluru suar tepat di area ketiga kapal perang Indonesia itu, sehingga keadaan malam yang gelap gulita berubah menjadi terang benderang. Tanpa diduga, ketiga KRI tersebut sudah ditunggu oleh tiga kapal perang Belanda yaitu fregat Kotener, kapal perusak Utrecht dan HRMS Evertsen. Pada saat itu pula, Komodor Yos Sudarso menginstruksikan anak buahnya untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pertempuran. Ketiga KRI tersebut langsung melakukan manuver dan pecahlah peperangan laut malam itu. Menyadari kalah dalam segi jumlah, Yos Sudarso mengambil alih komando KRI Macan Tutul dan memilih mundur dengan cara zigzag menjauhi formasi kapal perang Belanda. Akan tetapi kapal perang Belanda tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ketiga KRI tersebut dihujani tembakan peluru kapal-kapal Belanda. KRI Macan Tutul di bawah komando Yos Sudarso, ia memutuskan untuk melaju pada haluan 329 derajat yang berarti melaju langsung ke arah kapal perang Belanda HRMS Evertsen. Hal tersebut dilakukan sebagai pengalihan perhatian agar KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang dapat selamat dari serangan bertubi-tubi Belanda. Melihat KRI Macan Tutul yang bergerak maju ke arah mereka, pasukan kapal perang Belanda langsung menghujami KRI Macan Tutul dengan tembakan meriam. Alhasil, tembakan meriam 120 mm milik kapal perang Belanda HRMS Evertsen mengenai KRI Macan Tutul dan membuat kapal tersebut tidak dapat bergerak dan pada akhirnya tenggelam. Komodor Yos Sudarso pun gugur dalam tugas bersama para awak kapal KRI Macan Tutul. Akan tetapi di balik gugurnya Komodor Yos Sudarso, terdapat sebuah kalimat terakhir yang membangkitkan semangat juang para pejuang Indonesia lainnya.
kobarkan terus semangat pertempuran. Itulah kalimat yang membuat perjuangan bangsa Indonesia tak pernah padam untuk kembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Untuk mengenang serta menghormati jasa para pahlawan yang gugur di pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari tahun 1962, maka pada setiap tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Dharma Samudra bagi TNI Angkatan Laut. Kemudian, pemerintah Republik Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Anumerta. Yos Sudarso diberi gelar pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 088 TK tahun 1973. Nama Yos Sudarso juga dijadikan nama jalan serta pulau di daerah Jakarta dan Papua. Selain itu juga namanya diabadikan sebagai nama Armada Angkatan Laut Indonesia. Kini kita dapat melihat replika kapal KRI Macan Tutul di Museum Satria Mandala, Jakarta. Sekian informasi singkat mengenai pertempuran Laut Aru yang membuat Komodor Yos Sudarso gugur dalam tugas. Nantikan video-video menarik selanjutnya.